Shalom. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita GKRI Eklesia pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tadi tidak mengalami kendala sepanjang perjalanan ke gereja karena ada kegiatan di sekitar Gerahadi, ada ulang tahun Marinir dan ada kegiatan di sekitar sana. Aman ya tadi perjalanan ya? Aman, oke baik, puji Tuhan. Bapak Ibu pada pagi hari ini, saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya berterima kasih kepada beliau berdua atas kepercayaan yang diberikan ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai bertindak sebagai pahlawan dan mengasah anak panah. Sekarang Bapak Ibu ingat kita masuk tanggal berapa di bulan November ini? Tanggal 9 November besok ada peringatan apa? Hari Pahlawan, betul. Jadi ketika saya diberitahu bahwa saya diberikan tugas untuk menyampaikan renungan pada minggu ini, saya dapat infonya minggu lalu, saya segera mempersiapkan diri apa yang bisa saya sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan inilah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bertindak sebagai pahlawan. Karena pada bulan November ini, momentumnya adalah tepat, besok kita akan memperingati Hari Pahlawan. Dan bukan kebetulan, sebagian besar di antara kita tinggal berdomisili di Surabaya yang adalah kota pahlawan. Dan gereja kita terkasih GKRI Eklesia berlokasi di Surabaya, kota pahlawan. Tempat kita gereja ini tidak jauh dari Jembatan Merah. Jembatan Merah adalah salah satu saksi perjuangan arek-arek Surabaya ketika itu untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan oleh founding fathers kita 17 Agustus 1945 yang lalu. Nah, maka ini adalah satu hal yang relevan untuk kita bahas. Apa sih dan siapa sih seorang pahlawan itu? Dan bagian yang kedua, kita akan membahas tentang mengasah anak panah. Nah, kalau anak panah itu ada dua asosiasinya. Tadi ada salah satu pujian yang mengangkat tema ini juga. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Nah, anak panah ini ada dua kategori atau dua asosiasi. Yang pertama bisa dimaksudkan sebagai anak-anak kita atau generasi penerus kita. Ini akan kita bahas nanti. Atau anak panah juga berarti adalah kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita akan juga bahas. Nah, mengapa bagian kedua mengasah anak panah ini juga relevan? Karena ternyata setelah 10 November Hari Pahlawan, tanggal 20 November nanti kita juga memperingati Hari Anak Sedunia. Gitu. Jadi hal ini sangat relevan untuk kita bahas di bulan November ini. Dan masih merupakan satu kesatuan atau satu seri dari tema reformasi iman yang sudah saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mengingat kembali, merefresh kembali tema ini, bisa kunjungi akun YouTube-nya Eklesia Ministry. Silakan kunjungi Eklesia Ministry. Silakan lihat dan tonton ulang setiap pertemuan ibadah kita ada lengkap di sana. Gitu. Jadi ada baiknya dan terima kasih untuk tim multimedia yang sudah memfasilitasi dengan adanya akun YouTube itu. Sehingga kita jemaat bisa mengulang kembali di rumah apa yang disampaikan pada hari Minggu kemarin. Poin-poin apa yang bisa kita catat, poin-poin apa yang perlu menjadi perhatian kita. Poin-poin apa yang perlu kita lakukan supaya kita semakin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Dan tema ini juga tidak lepas dari visi besar GKRI Eklesia. Ada yang masih ingat apa visi kita? Visi kita gereja GKRI Eklesia menjadi gereja keluarga yang sehat dan memuridkan di dalam Kristus Yesus. Maka inilah dua topik yang akan kita bahas, bertindak sebagai pahlawan, mengasah anak panah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah tentang Indonesia Emas 2045. Pernah dengar tentang itu? Ya. Mengapa disebut sebagai Indonesia Emas 2045? Karena pada 2045 itu adalah peringatan HUT kemerdekaan kita yang ke-100. 1 abad ini. Jadi perjalanan bangsa kita akan mencapai 1 abad pada 2045 mendatang. Itu adalah berarti 20 tahun dari sekarang.
pada momen itu Indonesia Emas 2045 diperkirakan kita akan mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Artinya adalah bahwa ada satu populasi yang sangat besar usia produktif di Indonesia. Usia produktif menurut satu teori dikatakan mulai 15 sampai 60 tahun. Tapi kalau kita mau ambil moderat, ya anggap aja 20 sampai 50 sekian lah gitu ya. Kalau umur 20-an kan berarti anak-anak sudah lulus kuliah gitu ya, udah siap masuk dunia kerja. Nah, pada 2045 diperkirakan kita akan mendapati angka usia produktif itu sebanyak 208 juta. Jadi pada 2045 akan ada anak-anak usia 20 sampai 50 tahunan sebanyak 208 juta. Itu satu potensi yang luar biasa besar dan harus kita manfaatkan dengan baik. Tapi ingat, itu adalah usia produktif. Tidak selalu sama dengan atau ekuivalen dengan produktivitas. Benar dia berusia 20-30 tahun nanti tahun 2045. Tapi apakah dia produktif? Belum tentu. Maka inilah yang menjadi perenungan kita ketika saya mempersiapkan ini. Semakin saya mempersiapkan ini, semakin saya pusing. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita kerjakan. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Di 2025 saja, tahun ini, angka usia produktif kita di Indonesia itu mencapai 193 juta. Tahun ini, 193 juta usia produktif. Tapi berapa banyak yang terserap ke dunia kerja? Enggak banyak. Berapa banyak yang mereka memiliki kemampuan untuk membuka usaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri? Enggak banyak. Jauh lebih sedikit malah. Dan secara persentase, angka usia produktif ini di tahun ini itu mencapai angka 68%. Tapi apa yang kita lihat di sekeliling kita, angka pengangguran masih sangat tinggi. Di tahun 2045, di mana angka itu akan mencapai 208 juta, persentasenya sedikit menurun menjadi 65%. Kok bisa? Ternyata di 2045 nanti, populasi lansia, masyarakat senior itu semakin meningkat signifikan. Ini menjadi tantangan. Ketika saya mempersiapkan ini, dan saya berpikir 2045 usia produktif, let's say umur 20 tahun. Tahun 2045 umur 20 tahun. Berarti kita harus mempersiapkan mereka yang masih bayi-bayi. Yang masih bayi-bayi harus kita persiapkan dari sekarang. Supaya ketika mereka nanti 2045 mereka siap. Mereka tidak ketinggalan kereta. Mereka siap berkompetisi. Itu sebabnya saya berpikir bahwa benar-benar kita harus mempersiapkan segala komponen yang ada. 20 tahun lagi, anak-anak kita di sekolah minggu akan jadi pengusaha-pengusaha. 20 tahun lagi, anak-anak kita masih di sekolah minggu akan jadi pejabat-pejabat. Dia akan menjadi pengambil-pengambil keputusan. Kalau mereka siap dan dipersiapkan sejak dari sekarang. Ini bukan hanya bicara tentang bangsa kita, tapi juga tentang keluarga kita. 5 tahun lagi keluarga kita mau dibawa kemana ini? Mau jadi apa keluarga kita, rumah tangga kita? Termasuk gereja kita ini. 5 tahun lagi gimana ini nasibnya gereja kita? 10 tahun lagi gimana nasibnya gereja kita? Kita harus persiapkan ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya sempat terpikir bahwa kita sudah harus mempersiapkan generasi penerus kita sejak pasangan-pasangan yang akan menikah. Pasangan-pasangan akan menikah harus diperlengkapi dengan sedemikian rupa supaya mereka mengerti apa artinya pernikahan, bagaimana mereka harus bertindak ketika mereka mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, mendapatkan anak itu dari Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang orang tua? Apa yang harus dilakukan? Dan bukan hanya untuk golongan itu saja, tapi kita pun, saya pun sekarang
umur 47, 20 tahun lagi saya akan umur 67. Seperti apa nanti saya 20 tahun lagi? Apakah saya masih bisa mandiri, nggak ngerepoti anak cucu? Ingat 2045 persentase kategori lansia meningkat. Kita berhadapan dengan usia produktif, belum tentu mereka terserap dengan baik. Bisa jadi bencana sosial itu. Kalau 200 juta orang itu nggak dapat pekerjaan, mereka lapar, chaos pastinya. Ditambah lagi, lansia yang meningkat, lansia itu sudah tidak berpenghasilan, sangat tergantung pada orang lain, jumlahnya sangat banyak. Bebannya bertambah bangsa ini. Apakah benar kita akan bisa mencapai Indonesia emas 2045? Atau justru jadi Indonesia cemas? Semuanya tergantung dari kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan sangat menentukan masa depan kita. Slide berikutnya. Sebuah bangsa yang anak-anaknya kehilangan arah sedang menulis kematiannya sendiri. Akhir-akhir ini Bapak Ibu bisa melihat di medsos banyak peristiwa anak-anak sekolah yang melakukan pelanggaran di sekolahnya, merokok, tawuran, dan lain sebagainya. Didisiplinkan oleh guru, oleh sekolahnya, mereka tidak terima dan membalas, bahkan mereka lapor kepada orang tuanya. Sayangnya, orang tua kurang bijaksana. Orang tua justru membela anak yang salah itu. Dengan alasan, aku aja tidak pernah mukul anakku kok. Di sekolah aku bayar malah dipukul sedemikian rupa. Orang tua ikut protes. Dibikin ramai sampai viral. Dan ironisnya, salah satu contoh kasus, ketika ada yang merokok, ketahuan, didisiplinkan, protes, dibela oleh teman-temannya satu sekolah sampai mogok. Anak-anak lagi kehilangan arah. Remaja kita kehilangan arah. Generasi muda kita kehilangan arah. Bahkan anak-anak kita yang masih di usia SD kehilangan arah. Kalau itu yang terjadi, maka bangsa kita sedang menuju kehancuran. Maka ini adalah satu statement reflektif untuk kita pagi hari ini. Maaf kalau pagi-pagi saya udah kasih satu perenungan yang mendalam. Halah Pak mikir 20 tahun lagi. Mikir meniso mangan opo ae kok. Ya bingung kok mikir 20 tahun lagi. Tapi nanti kita akan pelajari bahwa Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk sekedar hidup kita saat ini. Tapi Tuhan memanggil kita untuk kita mempersiapkan generasi yang mendatang. Itu permasalahan kita, itu adalah tantangan kita. Dunia hari ini menyiapkan anak-anak kita untuk siap berkompetisi, bagus. Mereka memang harus siap untuk berkompetisi. Tapi sisi jeleknya adalah mereka diforsir sedemikian rupa. Waktu mereka habis hari Senin les Mandarin, hari Selasa les bahasa Inggris, hari Rabu les renang, hari Kamisnya les basket, hari Sabtunya les piano. Minggu waktunya ke gereja, kompetisi lomba, gak ke gereja. Enggak ada yang salah dengan itu, baik. Kita harus menanamkan sifat kompetitif itu sejak dini. Tetapi ingat bahwa kita dipanggil untuk tidak membesarkan anak-anak dengan nilai kompetitif saja. Tapi kita dipanggil sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa, sebagai om, tante, untuk mendidik anak, cucu, dan keponakan kita, supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang mau berbagi kasih. Berbagi hidup mereka. Kompetitif bagus dan perlu, tapi ingat, harus ada keseimbangannya. Tetap harus ada patternnya dalam frame yang benar. Berbagi kasih, berbagi hidup. Pembukaan kita membuat kita berpikir dalam mungkin. Membuat kita berpikir agak keras mungkin. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita, enggak hanya sekedar, oh nanti gitu ya, ya wis lah dilakoni ae. Enggak. Tapi Tuhan memanggil kita orang tua dan para pemimpin rohani untuk kita bertindak sebagai pahlawan. Bukan sekedar penonton saja. Ya wis lah anak-anakku sekolah ya sak iso-isoe. Lulus ya sak lulus-lulusnya, yang penting lolos.
Tapi kabar baiknya adalah Tuhan memanggil setiap kita untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan. Slide berikutnya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mazmur 127 ayat 4. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, di judul perikopnya kita akan menemukan satu kalimat, yaitu berkat Tuhan atas rumah tangga. Di ayat 1 dan 2, itu berbicara mengenai providensia Allah, pemeliharaan Allah atas rumah tangga, pemeliharaan Allah atas keluarga. Dan di ayat-ayat berikutnya baru disampaikan mengenai pahlawan, mengenai anak panah, mengenai generasi penerus. Artinya apa? Bahwa berkat Allah itu di ayat 1, 2, di awal-awal itu adalah berkat bagi kita sekarang. Tapi berkat itu enggak berhenti. Berkat itu juga akan turun sampai kepada generasi-generasi kita penerusnya. Kalau kita bisa bertindak sebagai pahlawan, kalau kita bisa mengasah anak panah itu. Tuhan sedang memanggil kita menjadi pahlawan-pahlawan keluarga di zaman ini. Dan kalau kita membaca ayat tersebut, di ayat keempat tadi, maka kita melihat ada dua subjek. Yang pertama adalah pahlawan, yang kedua adalah anak panah. Anak-anak laki-laki, anak-anak bisa ditampilkan lagi ya, anak-anak pada masa mudanya. Ada pahlawan dan ada anak-anak. Pahlawan di sini berbicara apa yang saya dapatkan adalah pahlawan di sini berbicara tentang orang tua. Sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak. Selain orang tua juga ada fungsi gereja di dalamnya. Ingat, gereja dan orang tua, keluarga, saya umpamakan sebagai sepasang kaki kiri dan kanan. Penjelasan saya beberapa minggu yang lalu tentang reformasi iman, dimulai dari meja makan keluarga, ke altar gereja, dan berdampak hingga ke ujung dunia. Silakan cek YouTube-nya, dilihat ulang supaya ini nyambung nanti. Pahlawan adalah orang tua dan gereja. Dua-dua ini harus bekerja sama, berkolaborasi. Tetapi jauh lebih besar, the real hero is God itself. Pahlawan sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin melakukan tujuannya, Tuhan ingin melakukan misinya di dunia ini, dan mengajak kita, orang tua dan gereja, menjadi partnernya, menjadi pahlawan-pahlawan di dunia ini. Tetapi the real hero is God itself. Pahlawan sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Itu subjek yang pertama. Kemudian subjek yang kedua adalah anak-anak. Ingat, ini adalah subjek. Anak-anak kita pandang sebagai subjek, bukan objek. Subjek adalah pelaku, tapi objek itu adalah sesuatu yang dijadikan korban, sesuatu yang dijadikan sesuatu gitu. Alatnya, tapi subjek adalah pelakunya. Maka kita harus memiliki pandangan bahwa anak-anak itu adalah subjek, bukan objek kita. Anak-anak adalah bukan milik kita, tapi warisan Allah. Kita dipercaya untuk menjadi penata layanan dan pelatih iman. Ini sekali lagi berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa ada momen-momen ketika kita sebagai orang tua, kita bertindak sebagai coaching. Bukan push gitu, bukan ya. Bukan sebagai coach, pelatih gitu. Salah satunya adalah tentang pelatih iman. Pahlawan sejati mungkin gak selalu menang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab TB2, kata pahlawan itu di TB2 diterjemahkan sebagai pejuang. Jadi pahlawan adalah seseorang yang terus berjuang. Mungkin dia nggak selalu menang, tapi dia terus berjuang. Itu definisi pahlawan. Ia melindungi, melatih, dan melepaskan anak panahnya pada waktu yang tepat. Musuh terbesar dalam dunia ini
dalam keluarga kita sebenarnya bukan berasal dari luar, tetapi terkadang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita melihat kenyataan, tantangan 2045, gimana nih nanti generasiku, anak-anakku, cucuku gimana? Terkadang itu membuat hati kita gentar, hati kita jadi takut, atau bahkan hati kita menyerah. Tapi ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan di dalam Tuhan. Mari kita mulai pembahasan kita dengan satu subjek pertama, yaitu anak panah, anak-anak kita. Anak panah adalah generasi yang perlu diasah. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Anak panah yang kita punya tidak akan pernah tepat sasaran jika tidak diasah dan dilatih. Ingat, anak-anak kita adalah amanat, bukan pajangan. Anak-anak kita adalah amanat, bukan alat. Ya, subjek, bukan objek. Terkadang orang tua bangga berlebihan ketika anaknya jadi juara apa gitu, terus dipajang. Baik, bangga itu baik, tapi kalau bangga berlebihan nggak baik, gitu ya. Terkadang kita orang tua memaksakan kehendak kita sama anak-anak. Kamu harus les A, B, C, D, E supaya kamu kayak itu loh, terkenal, jago, juara. Padahal belum tentu anaknya menikmati hal-hal itu. Mereka malah tersiksa. Nggak ada waktu untuk me time, nggak ada waktu untuk bermain sama teman-temannya dan sebagainya. Anak-anak adalah amanat, bukan alat dan bukan pajangan. Kita perlu melatih anak-anak kita perlu membekali anak-anak kita dengan SKA. SK. S adalah skill, keterampilan. K adalah knowledge atau pengetahuan. Dan A-nya adalah attitude atau perilaku. Yang A ini berbicara tentang karakter juga. Kita harus pastikan anak-anak kita memiliki 3 aspek ini dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Anak-anak kita perlu diasah. Diasah di dalam nilai-nilai kebenaran dan iman yang benar. Kehidupannya perlu diasah, dibentuk sejak dari dini. Melalui penanaman nilai-nilai kebenaran dan iman yang benar. Anak-anak kita juga perlu dilengkungkan. Seperti busur itu kalau Bapak Ibu lihat, ketika seorang pemanah akan melepaskan busur, dia akan menarik sampai ke belakang. Dilengkungkan. Artinya apa? Kita perlu membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang lentur, adaptif, tapi tetap kuat. Kita perlu melatih anak-anak kita supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Orang bilang kalau kita tidak mengadaptasi lingkungan sekitar, perubahan, maka kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Tetapi ingat bahwa tetap harus kuat, lentur, adaptif, fleksibel, penting. Tapi kita harus punya fondasi yang kuat. Kalau hanya lentur, adaptif, kemudian kita lihat fenomena di luar ada LGBT dan Q, kemudian dengan alasan lentur, adaptif, fleksibel, kemudian ikut seperti itu, bukan itu maksudnya. Lentur, adaptif, fleksibel, penting, tapi tetap harus kuat, punya fondasi yang kuat. Yang pertama diasah di dalam nilai kebenaran dan iman yang benar. Ketika 2 hal ini kita sudah lakukan dan saatnya tiba, kita perlu belajar untuk melepaskan mereka. Ketika kita melepas anak-anak kita, ketika mereka harus menempuh jalan hidupnya sendiri, kita harus belajar untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan kita iringi setiap langkah mereka dengan doa-doa. Bukan berarti kita melepas mereka, enggak. Tapi kita pantau dari belakang, pantau dari jauh. Itu yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Tetapi, masuk ke slide berikutnya. Kita hidup di realita hari ini. Ada sebuah tantangan keluarga modern. Kita hidup di dunia yang serba digital. Satu sisi sangat memudahkan. Tapi sisi lain itu menjadi penjara bagi setiap kita. Juga bagi anak-anak kita. Mereka hidup di dalam dunia maya. Tidak lagi di dunia nyata. Bahkan sebagian kita juga hidup di dunia itu.
Akhirnya mereka mengalami gangguan interaksi yang sehat. Mereka kehilangan interaksi yang sehat, social deprivation. Mereka mengalami hal ini. Mereka lebih mudah bersosialisasi di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Mereka lebih didorong untuk mendapatkan 1.000 follower daripada mendapatkan 1 sahabat sejati. Mereka akan bangga ketika punya 10.000 follower, 10.000 teman di sosial media mereka. Tapi di dunia nyata, mereka nggak punya teman yang sungguh-sungguh ada untuk mereka. Mereka kehilangan interaksi yang sehat. Hal ini mengakibatkan kelelahan emosional. Mereka mengalami sleep deprivation, kelelahan emosional, gangguan tidur. Saya berharap anak-anak kita nggak sampai seperti itu. Atau justru kita yang mengalami hal itu. Seringkali terbangun ketika di tengah-tengah tidur kita, ngelindur, ngelilir, orang Jawa bilang, mimpi buruk. Jangan-jangan kita mengalami kelelahan emosional yang diakibatkan oleh interaksi digital yang intens tersebut. Dan hal ini membawa akibat berikutnya. Generasi kita dan mungkin kita sendiri sukar untuk fokus. 2 jam ibadah di gereja, 45 menit khotbah, 30 menit khotbah, gak iso tenang lungguh niki. Goyang kiri, goyang kanan. Tubuh ada di gereja tapi pikiran nanti siang mau kemana ya? Mau makan apa ya? Ada promo apa ya? Sering gagal fokus. Attention fragmentation. Bukan hanya anak-anak kita pun juga sering gagal fokus. Mari introspeksi, apakah ini karena digital itu? Bisa jadi. Anak-anak duduk di sini tiba-tiba, ting Shopee, loh paketku datang. Nah. Hal ini akhirnya membawa kita kepada kecanduan, addiction. Generasi kita, generasi anak-anak kita, mungkin sebagian dari kita terikat kecanduan oleh dunia digital. Akibatnya identitas anak-anak kita dibentuk oleh algoritma media sosial. Mereka berusaha diterima oleh teman-temannya di media sosial. Mereka berusaha membuat konten supaya engagement-nya banyak nge-like, banyak yang love, banyak yang follow. Identitas mereka ditentukan oleh algoritma media sosial. Mungkin juga identitas diri kita sendiri. Kita nggak bisa lepas sama sekali dari dunia seperti itu, nggak. Tapi kita perlu tahu batasannya. Identitas mereka bukan lagi ditentukan oleh kebenaran dalam Alkitab. Dunia mungkin berusaha membentuk ulang masa kecil mereka. Kalau masa kecil kita masih sering main di luar rumah, main di halaman, main petak umpet, main sepak bola di gang-gang kecil depan rumah kita, main bulu tangkis, ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Tapi dunia sekarang sedang membentuk ulang masa kecil mereka. Mengungkung mereka dalam dunia digital ini sedemikian rupa. Tapi apa yang perlu kita lakukan cuman yes ngono kuwi Pak terus piye? Enggak. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk membentuk ulang arah hidup mereka. Kita nggak bisa berdiam diri pasrah, ya memang gitu kok trennya. No. Kita harus tahu panggilan Tuhan atas generasi kita, atas hidup kita. Tuhan memanggil orang tua untuk mengasah masa depan. Mengasah masa depan, bukan sekedar mengawasi masa kini. Nggak sekedar setiap saat kontrol handphonenya anak-anak. Perlu, penting. Tapi itu nggak cukup. Tapi kita juga perlu untuk mengasah untuk masa depan mereka. Bagaimana kita mengasah masa depan? Slide berikutnya. Ada beberapa prinsip yang kita perlu pelajari hari ini Bapak Ibu. Prinsip ini juga ada akronimnya. KID. K, I, dan D. Nah, supaya gampang mengingatnya. Prinsip pertama, bagaimana kita mengasah anak panah itu, mengasah masa depan anak-anak kita.
ketika saya mempelajari hal ini, saya berusaha belajar bagaimana orang-orang Israel zaman dahulu itu mengasah anak panah mereka. Ada dua momen. Momen pertama adalah ketika mereka masih hidup dalam masa-masa tertentu, itu mereka membentuknya dari tulang-tulang binatang, begitu. Terus kemudian ada masa, kemudian mereka sudah menemukan semacam besi, akhirnya mereka mencari logam-logam. Terus akhirnya mereka membentuk sedemikian rupa jadi anak panah. Dan pembentukan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele, tapi sangat susah. Harus dibakar di dalam api yang sangat panas, kemudian dibentuk, dipahat sedemikian rupa. Itu cara mereka membentuk mata anak panahnya. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini, kita perlu membentuk anak panah kita, anak-anak kita, generasi depan kita, generasi penerus kita, dengan 3 hal. Yang pertama, ajarkan mereka dalam kasih dan kebenaran. Kasih tidak selalu memanjakan, kasih tidak selalu mengiyakan, tapi kasih dalamnya ada disiplin. Dan ingat, disiplin pun perlu kita lakukan, tapi dalam frame kasih. Kalau disiplin kita lakukan tanpa kasih, yang ada adalah amarah. Kita justru meninggalkan luka batin bagi anak-anak kita. Kasih dalam kebenaran, ada disiplin di dalamnya. Kemudian kita perlu mengajar mereka iman yang benar. Bukan hanya sekedar iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Dan ketika saya sedang mempersiapkan ini hari-hari ini, saya pun mengalami, keluarga kami pun mengalami. Kami dalam diskusi yang intens tentang masa depan anak kami yang akan memasuki kuliah. Banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin kurang cocok. Anak mikir begini, orang tua mikir begitu. Mungkin Bapak Ibu belum mengalami atau sudah mengalami yang jemaat senior. Wah, anakku beda ngono kok. Tapi sebagian besar kita, pasangan muda mungkin anaknya masih SD, SMP mungkin. Itu kan kita alami nanti. Dan gak mudah. Diskusi tentang masa depan anak itu gak mudah. Anak-anak punya pikiran sendiri. Dan kita gak bisa mengarahkan mereka sesuai dengan pikiran kita. Kita hanya bisa berdoa supaya mereka ngerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Kita perlu mengajarkan bukan hanya iman yang besar, tapi juga iman yang benar. Tahu bedanya ya? Iman yang besar kita berdoa, kita beriman, kita pasti disembuhkan. Amin, puji Tuhan. Tapi iman yang benar, walaupun tidak disembuhkan, Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kasih dan kebenaran, di dalamnya ada disiplin, iman yang besar, iman yang benar, bukan hanya besar, dan kita berdoa untuk mereka, mengarahkan mereka. Kita sudah banyak diskusi dengan anak kita tentang nilai-nilai kebenaran dan iman. Kita banyak bersaksi dengan anak-anak kita tentang bagaimana Tuhan sedang menolong kita, keluarga kita di masa-masa yang lalu. Tapi sekali lagi, at the end, anak-anak kita adalah pribadi yang berbeda dengan kita. Kita nggak bisa memaksakan diri kita kepada mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Kita udah ngajar, kita didik sebisa kita mungkin. Selebihnya adalah kita berdoa. Tuhan, ini adalah anakmu, bukan anakku. Tuhan yang punya mau atas anak ini. Kalau Tuhan yang punya mau, Tuhan juga yang akan repot untuk anak ini. Tuhan akan pastikan semua rencana Tuhan dalam kehidupan anak ini akan jadi dan tergenapi. Bukan kita sendiri yang repot, tapi Tuhan juga akan repot. Karena Tuhan yang punya rencana kok. Serahkan kepada Tuhan. Arahkan mereka kepada rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak memanggil kita untuk membuat anak-anak kita jadi aman dan nyaman saja. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, pasti. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tapi Tuhan juga memanggil kita untuk melatih mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Kita sudah bicara dalam satu subjek, yaitu anak-anak. Kita akan bergeser dengan cepat ke subjek berikutnya adalah pahlawan. Pahlawan dalam pandangan Alkitab. Be a warrior, not a warrior. Warrior, not warrior. Jadilah pahlawan,
bukan orang yang suka mengeluh. Jadilah pejuang, bukan orang yang suka mengeluh. Siapa pelawan itu? Kita. Kita semua yang ada di tempat ini. Iman tidak bertumbuh dalam ketakutan, tapi dalam tindakan yang berani. Coba introspeksi diri kita saat ini. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan? Mungkin kita sulit untuk taat kepada Tuhan karena Tuhan gak kelihatan secara mata fisik. Mungkin kita sulit taat kepada Tuhan karena kita gak ngerti rencana Tuhan. Tapi mari pagi hari ini kita kembali belajar taat kepada Tuhan seperti Yosua. Dia berani melakukan tindakan karena dia percaya kepada Allahnya, bukan kepada dirinya sendiri. Mungkin kita ketakutan, ya ampun ternyata tantangan ke depan seperti itu ya. Biaya sekolah kok tambah larang, biaya kuliah kok tambah mahal. Sementara gaji itu nggak naik-naik. Biaya kehidupan semakin mahal, kita ketakutan. Tapi mari kita belajar seperti Gideon. Tuhan memanggil Gideon dan menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Walaupun ketika itu dia lagi bersembunyi, dia lagi melakukan apa itu, manen anggur atau apa itu, memproses anggur. Dia lagi sembunyi, lagi singiden ini namanya. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Keberadaan kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi kita yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi keberadaan kita ditentukan oleh identitas diri kita yang sesungguhnya. Identitas diri kita sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan melihat kita. Bukan kita melihat diri kita sendiri atau orang lain melihat kita. Identitas diri kita sejati adalah bagaimana Tuhan melihat kita. Tuhan melihat Gideon walaupun dia sedang bersembunyi, dia sedang mengalami ketakutan. Tapi identitas Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dan itu adalah identitas setiap kita pagi hari ini. Mungkin kita juga berpikir, boro-boro mikirin 5 tahun, 10, 20 tahun ke depan. Masa untuk nanti malam aja kita belum tahu bisa makan apa mungkin. Ingat, kita dipanggil untuk berjuang bagi generasi berikutnya juga. Kita enggak hanya ditempatkan Tuhan di masa ini, mungkin periode kehidupan kita 2025 ini mungkin sampai 2040 mungkin. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar hidup di masa kini dan bagi diri kita sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berjuang bagi generasi berikutnya. Sama seperti Nehemia, dia dipanggil untuk berperang demi anak-anaknya, berperang demi keluarganya, berperang demi komunitas, demi bangsanya. Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Identitas seorang pahlawan dimulai dari hati yang mau percaya, sama seperti Yosua. Hati yang mau percaya, melawan ketakutan, kemudian bertindak, berperang bagi generasi berikutnya, bertindak untuk generasi berikutnya. Dan saya pelajari, saya mau bagikan bagi Bapak Ibu semuanya, ada 3 hal inti dari seorang pahlawan. Kita akan lihat bersama slide berikutnya. Inti hati dari seorang pahlawan. Yang pertama, seorang pahlawan itu seseorang yang tidak pernah meninggalkan tugasnya. Seseorang nggak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Seseorang nggak pernah meninggalkan panggilannya. Kalau setiap kita saat ini tahu apa tugas kita, tanggung jawab kita, panggilan kita, lakukan itu. Jangan tinggalkan. Maka kita akan disebut sebagai seorang pahlawan. Kita bertanggung jawab atas tugas panggilan, tanggung jawab kita. Seorang pahlawan adalah seorang yang terus bersiap, mempersiapkan diri. Hope for the best, prepare for the worst.
mempersiapkan diri untuk segala hal terbaik yang akan kita dapatkan. Tapi kita juga perlu mengantisipasi segala hal buruk. Itu namanya manajemen resiko. Prepare for the worst. Kita tahu ada tantangan, kita tahu ada hal buruk yang bisa terjadi, tapi kita bisa melakukan mitigasi. Kita bisa melakukan manajemen resiko atasnya. Terus mengasah anak panahnya dengan kasih dan iman. Dan seorang pahlawan, inti hati seorang pahlawan adalah tidak egois. Dia hidup tidak untuk sekedar dikenang pada masa hidupnya dia, tapi dia juga hidup dan memberi kehidupannya supaya generasi berikutnya mengenal Allah. Ingat apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka lahir sebuah generasi yang tidak mengenal Allah, maka Israel menuju sebuah kehancuran. Dan pahlawan sejati adalah setia pada panggilan. Kita mari buka bersama-sama di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Bentar, saya akan buka di sini juga. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit yang baik, kita dipanggil menjadi prajurit yang baik, yang ikut menderita, yang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupan kita hari-hari ini. Tapi kita berfokus bagaimana caranya untuk menyenangkan komandan kita, menyenangkan Tuhan kita. Dan selanjutnya kita langsung masuk saja kepada poin berikutnya, yaitu pahlawan yang tidak ragu menarik busur. Ketika kita sudah menyiapkan anak-anak kita, ketika kita sudah memastikan diri kita adalah seorang pahlawan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak panah yang siap dilepaskan kalau kita menjadi pribadi yang gampang khawatir, bukan pribadi yang tangguh. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh kalau kita sendiri loyo? Maka berikutnya, ketika waktunya tiba, pahlawan sejati tidak takut untuk menarik busur itu, mendisiplinkan anak kita, mendidik anak kita, tetap dengan frame kasih, dan ketika waktunya tiba, dia tidak ragu untuk melepaskannya. Sebab anak panah yang tidak dilepaskan tidak akan pernah mengenai sasarannya. Kalau kita gandoli anak kita terus, gimana dia bisa mencapai tujuan hidupnya? Anak-anak bukan beban, melainkan adalah panah ilahi. Kadang orang tua terlalu takut melepaskan padahal Tuhan ingin mereka percaya. Melepaskan bukan berarti menyerah. Angkat tangan tetapi mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Melepas bukan berarti melepas tanggung jawab, tetapi kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Lanjut kita akan belajar bagaimana kolaborasi antara pahlawan dan anak panah. Kolaborasi antara orang tua dan anak-anak. Ingat ada dua subjek tadi, ada orang tua gereja dan ada anak-anak. Kita perlu berkolaborasi supaya tujuan itu tercapai dengan maksimal. Kita perlu mengajarkan mereka tentang kasih tanpa syarat. Bagaimana kita bisa mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Walaupun nilai ulangannya jelek, kita tetap mengasihi mereka. Bukan berarti kemudian mereka tidak perlu belajar, enggak. Kasih tanpa syarat. Kemudian disiplin penuh hikmat. Kalau disiplin tanpa hikmat, jadinya enggak nikmat. Jadinya membuat luka hati, bikin amarah. Kemudian tidak sekedar menasehati, tidak sekedar berbincang tentang iman, tapi yang jauh lebih penting adalah kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Action speak louder than word. Tindakan berbicara jauh lebih lantang dibandingkan sekedar kata-kata. Ada 3 prinsip emas yang saya tambahkan, Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui pertama, relationship before rules. Kita perlu membina hubungan dengan anak kita sendiri dulu sebelum membuat aturan-aturan.
Pastikan kita punya hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Ketika kita punya hubungan yang baik, kita dipercaya anak kita, maka ketika kita membuat aturan, mereka akan ngerti dan mereka akan ikut. Berikutnya, model before mandat. Artinya apa? Teladan lebih kuat daripada sekedar perintah. Kita menjadi model, contoh, bukan sekedar mandat, perintah. Teladan lebih kuat daripada perintah. Dan yang ketiga, purpose before pressure. Artinya apa? Kita perlu menjelaskan tujuan hidup mereka. Kita perlu mengarahkan tujuan hidup mereka. Tidak sekedar menuntut, didik dengan arah yang jelas, bukan dengan ketakutan. Kasih tanpa syarat, disiplin penuh hikmat dan teladan kehidupan. Slide terakhir pagi hari ini. Pada akhirnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu mengasah mereka dengan kasih. Kita perlu mengarahkan mereka dengan iman. Dan kita lepaskan mereka dengan doa. Dan ketika itu terjadi, kita cukup melihat dari jauh sambil senyum. Karena anak kita adalah panah-panah dari surga yang sedang dipersiapkan untuk meluncur cepat kepada sasaran dan tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Apa yang menjadi bagian kita adalah kita pastikan apakah kita sudah cukup kompeten untuk menjadi seorang pahlawan, cukup kompeten untuk menjadi seorang tua, cukup kompeten menjadi seorang opa oma, cukup kompeten menjadi anti, jadi uncle bagi ponakan-ponakan kita. Dan ingat, yang perlu kita persiapkan bukan sekedar, ketika saya menyiapkan ini saya berpikir, berarti saya harus menyiapkan anak-anak saya yang SMP nih supaya mereka siap untuk masuk 2045. Nyata enggak, kita harus mempersiapkan anak-anak kita yang masih 0 tahun. Chloe dan teman-teman itu harus kita siapkan dari sekarang. Bahkan teman-teman yang akan menikah, beberapa yang depan ada yang akan pemberkatan pernikahan, perlu dipersiapkan sejak sebelum mereka menikah. Supaya 2045 kita mencapai Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Mari kita merenungkan firman ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Untuk kebenaran boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih Kau memanggil setiap kami, para orang tua, para dan tante, opa dan oma. Engkau memiliki sebuah rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak sekedar hidup bagi diri kami di zaman ini saja, tapi bahkan Kau memanggil setiap kami untuk mempersiapkan generasi-generasi kami yang ke depan. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan kami tahu tidak mudah untuk kami bisa melakukannya. Tapi kami tahu ada Tuhan di balik kami. Ada Tuhan di belakang kami. For the real hero is the God itself, not ourselves. Maka pagi hari ini Tuhan, di tengah segala kondisi yang kami alami, mungkin kami ada keraguan dalam diri kami. Bisakah aku menyelesaikan pendidikan bagi anak-anakku sampai tuntas? Bisakah aku memberikan gizi bagi anak-anakku yang baik? Mungkin ada keraguan, mungkin ada ketakutan. Tapi pagi hari ini kami mau belajar satu hal. Kami mau berserah penuh Tuhan. Sebab kami tahu bahwa anak-anak kami, keponakan-keponakan kami, generasi masa depan kami, generasi penerus itu bukan milik kami. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini, kuatkan kami supaya kami dapat melakukan apa menjadi bagian kami. Tapi di atas semua itu biar kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan.
Sebab Engkau yang memiliki rencana itu Tuhan. Engkau juga akan mengupayakannya supaya rencana itu tergenapi dalam kehidupan mereka, tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak.